setiap problem dalam masyarakat sudah ada yang mikirkan. Sudah ada yang pikirkan. Kalau masalah yang baru itu biasa, udah ada yang pikir tuh. Kami pikir wakaf untuk yang pecah-pecah aja ini. Pecah aja. Itu namanya peradaban. Bapak Ibu sekalian, saya ingin kasih contoh di beberapa kisah dalam sejarah zaman dulu, ya. Wakaf itu, asal usul wakaf itu seperti apa sih gitu. Nanti kita bicara juga masalah wakaf tunai. Wakaf tunai yang dibicarakan ini adalah wakaf baru sekali. Wakaf baru, emangnya uang bisa wakaf? Wakaf itu kan sesuatu yang nggak bisa berubah, sesuatu yang nggak akan hilang. Nah, ini juga masalah perlu kita jelaskan. Nah, jadi dalam sejarah Islam dulu, wakaf itu tumbuh subur sekali. Wakaf itu bagian daripada sedekah, yaitu sedekah yang tidak wajib. Kalau zakat itu sedekah wajib, ya, sedekah wajib. Tapi kalau wakaf, sedekah tidak wajib. Tetapi ekonomi masyarakat dan sosial pada saat itu, ya, itu justru paling banyak orang berwakaf. Berwakaf itu kan sunnah. Buat sunnah baik tak ada buat. Yang wajib mentang kalau ada buat. Nyan zaman ini saat ini ya begitu. Wajib saja enggak dilakukan, apalagi yang sunnah. Kalau dulu wajib udah enggak perlu cerita lagi. Kami bicara masalah yang sunnah sekarang. Makanya wakafnya banyak. Wakaf itu padahal sunnah, bukan wajib. Ya sunnah, bukan wajib. Memangnya kalau zakat seperti apa? Itu enggak usah cerita masalah zakat. Itu kami enggak berlomba masalah zakat. Berlomba masalah yang sunnah. Di sininya perlombaannya, bukan pada yang wajib. Itu zaman dulu. Kita lihat Ibnu Battutah misalkan. Ibnu Battutah cerita tentang masalah beliau singgah. Beliau pergi singgah ke Aceh. Sebelum ke Aceh, beliau singgah ke negara Islam dulu di negeri Arab. Beliau singgah ke Damaskus misalkan. Beliau cerita tentang keajaiban wakaf di Damaskus. Ya, nanti saya cerita wakaf di Mesir yang saya lihat. Ya. Mau dengar nggak? Mau dengar Bapak-bapak? Namanya dengar apa nggak sanggup? Jangan suruh kami dulu Ustaz, dengar aja dulu. Dah kita dengar aja dulu. Ya, insya Allah dengan kita dengar kita akan sanggup jadi inspirasi bagi kita. Nah, Ibnu Battutah cerita, beliau singgah ke Damaskus. Ya. Beliau menceritakan ajaibnya wakaf-wakaf di Damaskus. Kata beliau, ya, Damaskus itu kotanya banyak sekali lorong-lorong sempit. Yang kadang lorong itu tidak lurus, nantinya harus belok-belok. Ada orang yang mewakafkan hanya untuk meluruskan jalan-jalan kota yang sempit. Uangnya itu hanya untuk pembebasan lahan tanah, ya, supaya jalannya lurus. Supaya umat Islam orang mudah berjalan dan cepat. Enggak belok-belok, kelok-kelok gitu. Supaya diluruskan. Ya. Kemudian beliau cerita ada di sana wakaf untuk orang-orang yang tidak mampu pergi haji karena tidak ada tunggangan dan biaya yang cukup. Jadi wakaf dia khusus pembiayaan orang yang tidak sanggup pergi haji. Di sana ada wakaf untuk tajhizul arais, yaitu wakaf untuk mempersiapkan orang-orang yang anak-anak muda yang belum mampu untuk menikah gara-gara tidak cukup biaya. Masalah enggak ini hari ini pada kita? Masalah pada kita. Dulu dipikirkan ada problem, ada orang pengusaha-pengusaha yang mereka punya uang memikirkan ini sisi wakaf saya bergerak di bidang ini, enggak di bidang lain. Udah, masalahnya ya, kalau ada yang enggak sanggup menikah, ada badan wakaf khusus di sana yang mengelola bidang ini. Karena wakaf, peruntukan daripada harta itu harus terus dijaga seperti menjaga ayat Quran, enggak boleh tertukar, maka peruntukan wakaf juga harus dijaga, enggak boleh tertukar seperti amanah orangnya. Nah, enggak boleh diambil ini kita alihkan ke tempat lain, enggak boleh. Ini khusus untuk menjaga orang-orang yang enggak sanggup menikah, uangnya dari situ, ambil dari situ. Lebih gharib lagi, ya, yaitu wakaf awani namanya. Beliau cerita wakaf awani. Wakaf awani ini apa? Itu adalah wakaf untuk kalau ibu-ibu PKK kan ada belangong kanon, itu apa namanya itu semua. Piring, itu yang pakai untuk acara pesta. Itu yang kalau kita nggak punya di rumah harus pinjam semuanya. Harus pinjam dari orang, ya.
harus pinjam. Nah, wakaf awani ini itu adalah wakaf untuk bukan sebenarnya sudah banyak orang yang mewakafkan alat-alat itu untuk masak dan untuk acara, itu sudah banyak mewakafkan. Ada yang mewakafkan hanya untuk mengganti piring-piring atau segala itu yang pecah, hanya untuk yang pecah saja, bukan beli yang baru. Jadi kalau selesai pesta ataupun ada seorang, dan Ibnu Battutah cerita sendiri, saya melihat, saya tahu itu, kata beliau, ada wakaf khusus untuk yang pecah aja, bukan beli baru ya, yang pecah aja ini wakafnya. Bayangkan itu ya. Beliau cerita, saya tahu itu ada wakaf itu karena terjadi waktu saya pergi, seorang budak disuruh sama tuannya untuk membeli sebuah piring besar begitu. Ketika dia bawa pulang, tersenggol dengan keledai, dengan kuda begitu yang lagi jalan, pecah jatuh. Menangis dia, karena dia seorang budak, pembantu biasa. Menangis dia, kenapa? Pasti kalau pulang tuannya akan marah dengan dia, karena tidak bagus menjaga itu. Lalu datang orang rame-rame di situ membantu dia untuk bawa dia ke wakaf awani namanya. Jadi wakaf awani ini khusus untuk yang pecah-pecah begitu. Pergi ke sana diberikan dengan merek yang sama, produk yang sama, impor yang sama, buatan negara yang sama. Persis seperti yang dia beli. Pergi ke sana dibelikan dari wakaf ini. Itu apa artinya? Setiap problem dalam masyarakat sudah yang mikirkan. Sudah yang pikirkan. Kalau masalah yang baru itu biasa, sudah ada yang pikir tuh. Kami pikir wakaf untuk yang pecah-pecah aja ini. Pecah aja. Itu namanya peradaban. Masyarakat yang hidup berperadaban, artinya masalah belum terjadi, solusi sudah disiapkan. Sedangkan masyarakat yang terbelakang itu adalah masalahnya banyak, solusi mentabuh hana merumpok lo. Masalah lebih banyak daripada solusi. Itu namanya terbelakang. Maka kita hari ini zaman maju atau zaman terbelakang? Coba jawab. Ya. Maju kali kita sekarang, zaman teknologi itu teknologi orang. Ini pakai ini. Ini teknologi orang ini. Akhirnya masalah kita, ya kan? Teknologi orang masalah kita. Karena kita nggak maju, nggak mampu menciptakan solusi terhadap masalah kita. Nah, jadi kita jadinya tidak maju. Orang yang maju ya, kita enggak. Nah, kemudian kita cerita contohnya di Mesir. Kalau di Mesir saya lihat sendiri misalkan. Wakafnya yang masih ada sampai hari itu warisan zaman dulu. Itu ada namanya wakaf Masaki Kilab. Masaki Kilab itu adalah apa artinya? Ada tempat di Kairo, suatu tempat lahan luas begitu, namanya Masaki Kilab. Masaki Kilab itu artinya apa? Kilab itu jamak daripada anjing. Wakaf untuk anjing. Apa itu? Jadi wakaf ini khusus diperuntukkan untuk pemberian air bagi anjing kota Kairo. Karena di sana bukan kota berhujan. Susah, tidak ada turun hujan. Di tengah-tengah kota, anjing yang hidup di sana, mereka susah mendapatkan air, anjing-anjing itu. Jadi ada yang mewakafkan khusus untuk supaya anjing-anjing itu tersedia selalu suplai air supaya mereka bisa hidup. Jadi Ustaz, mereka berwakaf untuk anjing, untuk orang? Itu nggak usah cerita masalah orang. Ini saya cari masalah yang orang tidak berpikir ke situ. Di situ kebaikan saya. Nah, itulah dia. Inovasi kebaikan yang itu sudah nggak perlu pikir lagi. Dia pikirin untuk anjing aja. Jadi pengusahaan anjing artinya apa? Pengusaha kebaikannya untuk anjing, bukan untuk orang. Menyauronyo, kalau hari ini ada orang yang pikir seperti untuk anjing, apa akan dibilang? Betul-betul anjing bapak ini. Kenapa? Orang di sana banyak yang haus, lapar, nggak dipikir, anjing dipikir. Nah, ya, karena apa? Orangnya kita belum lagi. Nah, tapi itu sudah lihat kemajuan pada zaman itu, inovasi kebaikan sampai seperti apa. Kemudian di depan Al-Azhar itu,
Ya, sebelum kita cerita kalau Azhar itu berkembang dengan wakafnya, udah nggak usah cerita lagi. Terbukti sampai hari ini. Kami sendiri merasakan wakafnya. Ya, itu di depan Al Azhar ada sebuah bangunan namanya bangunan Abu Dahab. Ya, itu dibuat seperti masjid bangunannya. Memang difungsikan dulu juga sebagai masjid dan sebagai sekolah. Dia itu ada menara tinggi, setinggi menara Azhar juga. Itu langsung di depan Masjid Azhar. Menaranya tinggi. Ya. Menara ini unik, tidak ada yang sama dengan dia. Di ujung menara itu adalah seperti guci terbuka. Guci apa bahasa kita? Guci apa? Tempat air itu, tempat kita tampung air zaman dulu, ya. Kendi besar itu, ya, kendi besar, ya, yang ada mulutnya terbuka begitu. Ya. Itu di atas menara itu kendi seperti itu, besar dia. Kami tanya sama guru-guru kami, itu menaranya kok aneh, kenapa seperti itu? Ya. Diceritakanlah sama kami bahwa itu wakaf Abu Dahab itu. Apa itu? Beliau mewakafkan harta beliau untuk memberikan makan burung di kota Kairo. Di atas menara itu ditaruh makanan burung di situ. Ya, di atas menara itu makanan burung. Jadi kota Kairo ada burung-burung yang terbang nggak tahu makan di mana, udah ada di atas itu. Burung selalu ke situ rame-rame. Nah, dari anjing di tanah sampai burung di atas langit. Dipikirkan solusi bagi hidup mereka. Dengan nilai apa? Iman. Nilai imannya. Maka dengan iman itu mereka para ulama kita dan juga orang-orang pendahulu kita dulu hidup adalah mereka mencari solusi dan juga berkreasi dalam kebaikan dalam hidup mereka. Dan itu sampai hari ini kalau pergi ke Kairo masih nampak untuk kita itu. Kalau musim panas, tempat minum air dingin, kulkas dingin di Kairo itu di setiap lorong-lorong, awal lorong, tengah lorong, akhir lorong kita jalan itu ada semua. Kulkas air dingin untuk musim panas. Itu difungsikan semua. Masing-masing orang di depan rumahnya taruh kulkas air dingin. Kita meminum air dingin karena panas sekali, taruh botol aqua gitu misalnya atau apa. Ada tempat airnya itu, ambil gitu, dingin keluar, berembun langsung begitu, minum seperti es. Langsung keluar di situ. Setiap pojok-pojok depan rumah masing-masing buat. Demi apa? Demi orang minum. Bukan anjing ya, orang. Kalau orang pakai kulkas, anjing tidak pakai kulkas. Ya. Itu kebaikan zaman dulu yang terus ada sampai hari ini. Masalah manusia. Mereka berbuat atas dasar apa? Bukan kampanye, tapi ada dasar iman. Nah, pada saat iman ini sudah panas, sudah mulai dia bergerak, maka akan menjadi dasar daripada kita berbuat sesuatu yang lebih baik. Nah, maka wakaf-wakaf itu udah nggak bahkan yang menampung wakaf itu udah nggak sanggup menampung lagi, udah akhirnya mereka buat sendiri caranya. Saya sendiri buat nanti, karena apa ya? Yang ini udah nggak sanggup menampung lagi. Ya, kalau hari ini kita kenapa ada seperti ini harus dikampanyekan untuk berwakaf, menyadarkan orang untuk berwakaf. Karena saya masih belum paham, saya belum tahu, belum rame-rame orang belum saling mengajak ke arah situ. Yang wajib saja kita masih sembunyi-sembunyi, apalagi yang sunnah ini, ya. Nah begitu. Jadi umat kita saat ini kita nggak pesimis sih, bukan pesimis, tapi perlu kepada tarbiyah pendidikan yang lebih baik. Sehingga masalah orang Aceh Selatan yang mampu memikirkan, nggak perlu orang Turki, ya nggak perlu orang Turki kemari. Orang Aceh Selatan banyak lembu sendiri, kemudian pengusaha luar dari luar akan mengirimkan dana mereka untuk kurban di sini. Kenapa? Di tempat lain sudah banyak yang kurban. Saya akan kurban di kampung saya, misalkan contoh. Akhirnya orang Aceh Selatan punya lembu sendiri, punya pengusaha mereka sendiri yang itu. Udah mereka akan mandiri secara itu. Tapi kita belum terformat untuk itu. Ya. Jadi ini perlu kepada pembinaan dan tarbiyah umat secara terus-menerus oleh para ulama kita, oleh pemerintah juga menjalin hubungan trust, kepercayaan yang lebih baik antara masyarakat dengan pemerintah. Akhirnya kebaikan yang ada dalam diri manusia dengan iman mereka, maka mereka akan semakin tenang. Nah, jadi mereka tidak lagi berbuat akan diaudit oleh negara atau tidak. Enggak, ini udah iman langsung main ini. Enggak pakai jalur ini, jalur itu, langsung iman main. Cepat ini ya, prosesnya cepat. Ya,
Makanya kalau bicara masalah bantuan negara sulit Pak ya. Bantuan negara sulit, tapi bantuan masyarakat langsung besok jadi. Besok jadi barang langsung. Ya, betul gitu Pak Cakaria ya. Ya. Kemudian bagian akhir kami cerita adalah tentang apa? Tentang ini wakaf tunai uang. Memangnya boleh wakaf Ustaz? Ya. Jadi para MUI di Indonesia itu membahas isu masalah wakaf tunai uang. Apakah dia dikira sebagai wakaf juga atau bukan? Nah, wakaf tunai uang. Nah, wakaf tunai uang ini sudah lahir keputusan MUI pada tahun 2002 tentang masalah bolehnya wakaf tunai. Makna wakaf tunai ini apa sih? Ya, wakaf itu sendiri adalah habsul intifa'ul mal atau mal al-muntafi'ah, ma'a baqa al-asli awil ain. Disebutkan oleh MUI kita bahwa wakaf itu adalah menahan harta yang bermanfaat yang nanti diperuntukkan pada sesuatu yang bermanfaat secara pasti dan tidak ada hak kepemilikan lagi dari orang awal yang memberikan, dengan tetap menjaga asalnya atau tetap menjaga bendanya. Artinya apa? Wakaf itu artinya adalah memberhentikan. Wakaf itu memberhentikan. Artinya bahwa saya ketika mewakafkan harta saya, berarti saya memberhentikan kepemilikan harta saya sampai saya lah pemilik yang terakhir. Jadi sampai hari kiamat nggak ada yang memiliki harta ini, kan tertulis belong to Utsman misalkan. Nggak diwariskan lagi ini. Allah akan mencatat sampai hari kiamat yang memiliki harta ini cuma satu orang. Siapa? Utsman sampai hari kiamat. Berarti berhenti kepemilikan pada nama itu. Kalau saya tidak mewakafkan harta saya, itu jadi milik anak saya kemudian dari anak saya akan milik yang lain lagi, akan terus jadinya nggak tahu siapa yang milik yang akhirnya wallahu a'lam. Habis. Tapi kalau wakaf akan tertulis di dalam perbendaharaan malaikat, ini adalah milik si fulan, dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. Nah, begitu. Itu namanya wakaf, memberhentikan kepemilikan. Jadi ditahan kepemilikan pada dia dan diperuntukkan. Jadi dia tidak di dunia ini enggak memiliki lagi, tapi di dalam catatan malaikat itu punya dia. Tetap ya. Orang enggak bisa memiliki itu, tapi manfaatnya terus diberikan kepada orang lain, kepada manusia. Dengan tetap menjaga benda itu nggak boleh berubah, tanah itu nggak boleh berubah, atau menjaga asalnya. Asalnya apa? Harganya misalkan. Nah, karena ada dasar harganya inilah, maka ulama kita memperbolehkan wakaf uang ini. Jadi uang itu yang ada kemudian akan dihargakan, dibelikan apa misalkan. Nah, dengan itu tetap terjaga. Makanya hari ini banyak ulama-ulama tungku-tungku kita, ustaz-ustaz di pesantren mau buat pesantren wakaf tanah 1 meter. Ada yang beli tanah 1 meter, mereka mewakafkan uang. Itu wakaf uang sebenarnya. Diberikan 1 meter 500.000 misalkan, ya. Udah yang diberikan uang, bukan tanah yang diberikan. Nggak ada dia memiliki tanah lalu kemudian dia kasih. Mana ada orang ngasih tanah 1 meter, mau dibuat apa? Gak bisa. Ya gak bisa dibuat apa-apa. Tapi hari ini ada ini, kemudian diberikan. Nah, saya beri uang, kemudian dibelikan tanah. Itu wakaf uang. Sebenarnya sudah kita praktekkan. Jadi kalau ada yang nanya lagi masalah boleh gak wakaf uang, udah kita praktekkan itu. Para ulama sudah memperbolehkan atas dasar itu. Karena sesungguhnya harganya tetap terjaga sampai akhir. Nah, begitu mungkin sedikit penjelasan daripada kami. Nanti kalau ada sesi yang lain tanya jawab atau apa, kita persilakan. Terima kasih.